Saya record ya, supaya nanti kalian bisa lihat rekamannya dan bisa belajar ulang. 36 dari 40 mahasiswa, 41 atau 42 mahasiswa di kelas ini. Selamat pagi semuanya. Udah pada siap kuliah nih? Atau masih pada mundar-mandir? Udah, Bu. Kuliah, selalu saya memberikan advice ke mahasiswa kalau boleh, kalau kuliah saya itu fokus, duduk, diem, bukan mondar-mandir, bukan sambil di kafe, jam segini masa di kafe ya. Jadi benar-benar fokus. 40 siswa harusnya, baru 37, 3 orang lagi kemana nih? Jadi jangan khawatir, kuis yang saya maksudkan hari ini adalah apa yang kalian pelajari hari ini, gitu ya. Yang kalian pelajari hari ini, ya udah, saya udah jelasin gitu ya. Nanti saya akan menjelaskan, terus saya akan kasih soal untuk kalian jawab. Mengumpulkan masing-masing. Nanti saya kasih link di mana mengumpulkan ya. Terus, tapi boleh diskusi dalam kelompok. Nanti saya kasih kesempatan kalian untuk diskusi dalam breakout room ya. Nggak usah khawatir. Santai kok. Soalnya cuma 5 atau dikasih bocoran. Cuma 5 soal, hitung-hitungan sederhana. Dan yang paling penting dari itu semua adalah kalian benar-benar memahami logikanya. Gitu ya. Baik, materi kita hari ini adalah kompleksitas waktu asimptotik. Saya share dulu slide-nya. Bu, Yo. nanya sedikit, Bu. Mm-mm. Materi UTS kita, Bu, dari mana? Dari Materi, awal Bu? sampai hari ini. Dari awal, Bu. Dari awal. Dari Oke, Bu. awal sampai hari ini, semua materi. Ya, tapi intinya kompleksitas waktu sih. Intinya. Nah, apa tadi? Kompleksitas waktu asimptotik. Slide saya udah kelihatan ya? Udah, Bu. Ya, Ya. nah, sampai dengan minggu lalu kalian sudah belajar tentang kompleksitas waktu yang pada dasarnya adalah kita menghitung jumlah operasi dasar yang ada pada suatu algoritma. Itu kan. Kita ngitung berapa basic operation-nya. Berapa kali basic operation-nya dieksekusi dalam fungsi n. Di mana n itu adalah ukuran masukan atau input size. Yuk coba kita lihat. Ini sekaligus saya review materi minggu lalu ya. Minggu lalu kalian sudah belajar tentang kompleksitas waktu, TN sama dengan COP kali CN gitu kan. Kalian juga sudah belajar basic operation-nya itu apa saja, bagaimana mengenali basic operation, bagaimana mengenali input size, terus bagaimana menggunakan itu untuk mengetahui kompleksitas waktu. Nah, ini saya berikan contoh lagi sekaligus mengulang materi yang minggu lalu. Berikut ini adalah algoritma untuk mencari elemen terbesar pada suatu list atau array. Di sini namanya larik ya. Nah, mana? Kalian perhatikan algoritmanya. Algoritma ini ya. Algoritmanya ada di sini nih. Intinya di sini. Ya, di kotak ini saya kotakin merah ya. Nah, kalian perhatikan bahwa lihat selama nilai K kurang dari sama dengan N, di mana K ini adalah indeks dari array, N-nya ini adalah ukuran maksimum dari array, maka yang dilakukan adalah perbandingan seperti ini. Kemudian, kalau misalnya nilai array yang ke indeks K itu lebih besar daripada nilai maksimum, maka kita akan set nilai maksimum yang baru. Ini super duper simple. Kalian sudah biasa mendapati algoritma ini. Intinya mencari algoritma terbesar. Yuk, kalau saya kasih kode antara A dan B, baris A dan B, mana yang paling banyak dieksekusi? Atau sama sebenarnya? A atau B yang paling banyak dieksekusi?
Ayo, A atau B? Masa A? Berapa banyaknya? Selisihnya cuma satu ya? Iya, Bu. Selisihnya cuma satu. Nah ini, kalau gitu basic operation-nya yang mana? A atau B? Nah, untuk kasus ini, karena A dan B itu selisihnya cuma satu, yang pada dasarnya nggak terlalu signifikan gitu ya, bisa dianggap samalah jumlah operasi dasar antara A dan B, maka umumnya untuk operasi mencari elemen terbesar, mencari elemen terkecil pada suatu array, operasi dasarnya itu adalah yang B, operasi perbandingan B. Ini ya, ini adalah basic operation-nya. Nah, udah dapat basic operation-nya ini adalah yang B. Terus kita lanjut ke, saya hapus dulu supaya kalian nggak bingung. Ini adalah basic operation. Udah fokus ya, fokus-fokus. Konsentrasinya mulai dibangun. Baru mulai kuliah udah langsung dilihatin kode program ya. Karena ini adalah kuliah analisis kompleksitas algoritma. Pasti kalian akan diperlihatkan berbagai algoritma. Yuk, ini adalah basic operation. Kalau kita pengen menghitung kompleksitas algoritma, kompleksitas waktu dari algoritma ini, maka nih kita udah dapet nih basic operation-nya yang ini, gitu kan, yang saya kotakin merah. Terus saya punya input size-nya itu adalah n. N, mana n? N-nya ya. Input size-nya ini adalah n. Nah, input size, ukuran masukan. Jumlah maksimum, ukuran maksimum dari array adalah n. Udah dapat basic operation, udah dapat input size. Lalu, berapakah tn-nya? Nah, gimana cara tahunya? Kembalikan ke definisi. Definisi dari tn adalah pada dasarnya kita menghitung jumlah basic operation, nah ini ya, kotakin merah, dalam fungsi n. Yuk kita lihat. Kira-kira basic operation-nya ini, dia akan dihitung berapa kali? Akan diproses berapa kali? Pilih jawabannya. Apakah sebanyak n? Ataukah sebanyak n-1? Ataukah sebanyak n-2? A, B, atau C? Silau ya? Harusnya warnanya jangan merah. Wait, silau. Karena background-nya adalah pilihannya A, yaitu sebanyak n, B sebanyak n-1, C sebanyak n-2. Berapa banyak operasi dasar perbandingan yang saya kotakin ini, merah putih, dieksekusi dalam algoritma ini? Sebanyak n, atau sebanyak n-1, atau sebanyak n-2? Yang jawab A, ngacung. Nggak usah gitu. Tulis di komentar, jawabnya A, B, atau C. Berapa banyak operasi dasar yang saya kotakin merah putih itu dieksekusi? Jawabnya A, B, atau C? B, C, A. Ada yang jawab A nggak? Nggak ada. Kalau yang jawab A pasti salah ya. Lihat, ini mulainya dari K sama dengan 2. Jadi mulai dari 2, 3, 4, 5, sampai N. Jadi kalau nggak B ya C. Dari 2, 3, 4, 5. Nah, ini agak-agak tricky. Kira-kira menurut kalian ini array-nya mulai dari indeks 0 atau indeks 1 untuk kasus ini? Yang cocok array-nya indeksnya mulai dari 0 atau 1? Pertanyaan saya salah. Kira-kira untuk algoritma mencari elemen terbesar dalam sebuah array ini, boleh nggak array-nya kosong?
Siapa yang berani jawab? Boleh nggak array-nya itu kosong, nggak ada elemennya? Boleh kan? Boleh nggak? Tidak. Nggak boleh ya. Ngapain array-nya kosong kita nyari elemen maksimum ya, cari gara-gara kalau gitu. Jadi artinya minimal jumlah elemen array-nya adalah 1. Kan kita nyari elemen maksimum. Kalau array-nya kosong ya nggak usah lah. Jadi kita bikin aturan bahwa minimal array-nya itu ada satu elemennya. Maka elemen array-nya mana nih kegeser. Maka elemen array-nya itu akan mulai dari A1, A1 lihat nih. A1, A2 sampai N ada di sini. Sementara di sini lihat di algoritmanya kita mulai memproses dari elemen kedua. Lihat, saya kasih tanda panah di atas, agak-agak di atas. Nah, coba ikuti A2. Artinya elemen basic operation yang AK lebih dari maksimum ini akan diproses sebanyak N-1 kali. Yang A tadi jelas salah, saya bilang antara B atau C. Nah, kita mulai gerak dari elemen kedua. Elemen kedua diproses nggak ini? Diproses dong ya. Nah, kalau elemen kedua diproses kan berarti ini nih, dari mulai A2, lihat A2, ini nih, A2, A3, A4, A5, sampai A ke N. Saya tidak memproses elemen pertama, karena elemen pertama saya jadikan nilai inisialisasi untuk variabel maksimum. Artinya, saya ulang lagi, basic operation atau operasi dasar dari algoritma ini dieksekusi sebanyak N-1 kali. Ini ya, yang B jawabannya ya. Yang C salah ya. Yang B jawabannya. Yunolva, bisa dipahami kenapa B? Masih bingung, Bu. Kenapa bingung? Kenapa tadi N-1 waktu bagian akal lebih besar dari 5? Kenapa N-2 kalau gitu saya tanya? Karena N dibalik. Apa? Kan pindah ruas gitu, jadinya N2. Sebentar, pindah ruas yang mana? Yang K kan sama dengan 2. Oh. Nah, berarti mulainya N-2, bukan ya? Oh, bukan begitu Yunolva. Oh, bukan. Ya, saya mikirnya gitu. Oke. Kak ini bagi Yunolva dianggap sebagai apa? Sebagai itu yang pertama ketik apa ya? Indeks bukan? Iterasi, iya I kayak Kan? I. AK ini kan? Iya Berarti benar. di iterasi pertama kan saya akan membandingkan apakah A yang kedua ini lebih dari maksimum kan? Ya kan? Nah, terus saya akan iterasinya di bawah ini K-nya naik hilang ya. K ini adalah K+1 ada di sini, kodenya ketutup. K-nya akan naik increment. Nah, di iterasi berikutnya saya akan membandingkan apakah A3 lebih dari maksimum. Kemudian di iterasi berikutnya saya akan membandingkan apakah A4 lebih dari maksimum. Seperti itu. Nah, karena saya mulai dari A2, bandingkan ini proses ke-1, proses kedua, proses ketiga, sampai proses ke N. Nah, karena saya tidak memproses A1, lihat, enggak saya proses. Saya enggak proses, maka ya saya cuma melakukan ini, operasi dasar ini sebanyak N-1 kali. Masih bingung, Yunolva? Yang jawab C siapa aja? Arya. Hadir, Bu. Paham nggak kenapa N-1? Insya Allah. Bisa ya? Alfa. Paham, Bu. Paham ya? Jadi dikirain tuh
while itu sama kayak if gitu. Enggak, beda. While itu kan itu looping ya. Kita looping sebanyak ini nih. Kalau K-nya kurang dari sama dengan N, sepanjang nilai K-nya kurang dari sama dengan N, saya akan lakukan perbandingan if AK lebih dari maksimum. Ini, sorry, saya tambahin kode di sini. Kodenya ketutup di slide-nya. K-nya increment di bawah. K selalu nambah ya. K ditambah, nilai K pada iterasi berikutnya adalah K plus 1. Jadi, nggak susah sebenarnya. Ini benar-benar kalian memperhatikan algoritmanya. Nah, yuk. Jumlah basic operation atau jumlah operasi dasarnya tadi kan N-1. Nah, kalau kayak gitu, nilai TN-nya adalah, definisi TN tadi apa? Jumlah basic operation dalam fungsi N. Itu definisi yang paling gampang. Maka karena basic operation-nya adalah N-1, maka langsung saya tulis saja di sini, N-1. Saya dapat TN saya untuk algoritma pencarian nilai maksimum adalah N-1. Benar-benar jumlah basic operation. Dan benar-benar kalian harus memahami bagaimana cara mendapatkan, bagaimana cara ngitung jumlah operasi dasar. Ini masih gampang ya. Saya lanjutin. Nah, ini tadi hasil rangkuman dari apa yang kita bahas tadi. Ini ya. Jadi operasi dasarnya adalah operasi perbandingan A yang ke K tadi, apakah lebih dari nilai maksimum. Gitu. Yuk, contoh berikutnya. Ini sekaligus mereview yang kemarin. Lihat algoritma sorting seleksi atau selection sort berikut. Lihat algoritmanya. For-nya ada 2, hati-hati. Ya, for-nya ada 2, ada loop atau loop bersarang. Lihat ini dari I. Kalau ngelihat loop jangan takut ya. Jangan takut, biasa aja. Kalian nggak diminta, ini sekarang bukan lagi pelajaran algoritma pemrograman, tapi kalian hanya membaca program saja ya. Kalian baca programnya, pahami baik-baik. Lihat, dari I sama dengan N turun, jadi indeksnya turun ya. N-nya itu kan N, kemudian N-1, N-2, sampai ke 2. Kemudian untuk setiap iterasi, kalian lakukan dari 2 ke I, operasi perbandingan. Jika A yang ke J lebih dari AI max, maka kalian set J-nya ke I max, nanti baru ditukar di sini. Ini selection sort. Algoritma inti dari selection sort itu sederhana ini. Yuk, langsung saja. Operasi dasarnya adalah yang ini. Operasi perbandingan. Apakah AJ lebih dari AI max? Pertanyaannya adalah, berapakah TN-nya? Nah, kalian sudah tahu bahwa, kalau TN itu pada dasarnya kita ngitung jumlah operasi dasar. Nah, sekarang operasi dasarnya udah ketahuan nih. Nih kan, yang saya kasih kotak putih nih ya. Kotak putihnya ada 2. Oke, saya hapusin di sini. Yang saya kasih kotak putih itu, operasi perbandingan. Ini adalah operasi dasar. Operasi dasar atau basic operation. Nah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama aja. Ya, operasi dasarnya. Berapa kali dia dieksekusi? Nah, ini susah karena beda sama yang tadi. Tadi kan loopnya cuma 1 kali, sementara yang ini loopnya ada bersarang seperti ini. Yuk kita lihat. Kita lihat ya. Pada saat I sama dengan N, lihat itu loop yang paling atas. Pada saat I sama dengan N, kira-kira operasi dasar yang ini dieksekusi berapa kali? Kalau I-nya sama dengan N, maka yang di bawah ini akan jadi dari 2 sampai N kan? Dia akan eksekusi dari J sama dengan 2 sampai N. Bingung? Bingung atau bingung?
Yang nggak bingung ada? Sebentar. Abaikan pertanyaan saya sebentar ya. Ada yang nggak bingung, tapi nggak mau ngaku. Caranya sebenarnya gampang gini. Pada saat gini ya, kalian lihat, saya kasih warna yang berbeda deh ya, biar kalian nggak bingung. For yang pertama, saya kasih warna hijau. Gini, nah enak. Saya pakai pen hijau dulu. Pada saat I sama dengan N, maka loop yang di dalam akan melakukan penghitungan, berarti ini ya, akan menghitung dari J sama dengan 2, J sama dengan 2 sampai J sama dengan I kan? Lihat ini I kan? Di sini I. Berarti dari J sama dengan 2 sampai I. I-nya adalah N, maka di sini dari 2 sampai N. Maka jumlah operasi dasar yang dia hitung adalah N-1. Yang bingung ngacung. Bisa ya berarti ya? Fahri. Kenapa bingung Fahri? Yang mana yang bingung? N-1, Bu. Kemana tuh, Bu? Operasi dasarnya mana Fahri? Yang itu, yang if aja Ustaz pada... Betul, itu adalah operasi dasar. Kita diminta untuk ngitung dia kan, berapa kali sih dia dieksekusi. Nah, karena ini ada 2 loop, lihat, pertama saya kerja dengan loop pertama, saya kasih warna hijau nih. Hijau ya, ini hijau, ini hijau. Pada iterasi pertama, maka I-nya adalah N, ya kan, IN. Kemudian pada saat I sama dengan N, maka loop saya yang di dalam warna putih, saya kasih warna berbeda nih. Di loop yang warna putih ini, dia akan eksekusi loopnya itu dari J sama dengan 2 sampai I. Karena I-nya adalah N, maka akan eksekusi dari 2 sampai N. Gitu kan, Fahri ya? Nah, apa yang dia eksekusi? Isi loopnya kan? Isi loopnya adalah if AJ lebih dari AI max. Kalau kayak gitu, dia akan dieksekusi dari 2 sampai N. Kalau saya mengeksekusi sesuatu mulai dari indeks kedua sampai indeks ke N, artinya berapa kali itu saya eksekusi dia? N-1 kali kan? Ya, Bu. Paham, Bu. Oke, sip. Bisa ya Bu. semuanya ya? Yuk lanjut. Iterasi kedua, ini belum selesai nih. Pada saat iterasi kedua, hijau lagi. I-nya kan turun ya? Dari N down to 2. Maka ini N-1. Ya kan? N dari N dikurangi 1. Nanti yang berikutnya I sama dengan N-2. Sampai akhirnya I-nya sama dengan 2. Terakhir 2 nih, 2. Ya kan? Nah, kalau kayak gini, apa yang terjadi? Maka saya akan eksekusi dia dari J sama dengan 2 sampai N-1. Kalau kayak gitu, operasi dasarnya akan dieksekusi berapa kali? N-1, N-2. Sebelumnya kan N-1, kalau di sini berarti N-2. Berikutnya sama juga, ini berarti akan saya eksekusi dari J sama dengan 2 sampai N-2. Tinggal dikurangi 1 kan, sini N-3. Nah, dan demikian seterusnya sampai saya terakhir eksekusi iterasi terakhir yaitu I-nya sama dengan 2, maka saya akan eksekusi dari J sama dengan 2 ya ke 2 lagi. Lihat algoritmanya nih. Dari J sama dengan 2 sampai ke I. I-nya kan 2 ya, 2. Maka berapa kali saya eksekusi operasi dasarnya? 1 kali.
Gitu kan, cuma dari 2 ke 2 kan sekali eksekusi kan, cuma masuk ke dalam loopnya ini sekali. Nah, ini adalah jumlah operasi dasar yang dilakukan pada algoritma tersebut. Saya kasih warna hijau. Ini N-1, N-2, N-3, ada N-4, N-5, seterusnya sampai 1. Ini jumlahnya itu semua ini. Maka yang dilakukan adalah jumlahin aja semua. N-1 tambah N-2. Ini tuh. Tambah N-3. Dan seterusnya saya tambahkan 1. Lihat. TN-nya kayak gini. Ini adalah deret. Nah, kalian udah belajar deret di mata kuliah apa tuh? Matematika diskrit ya? Bisa ya? Sampai di sini bisa? Saya belum buat kesimpulan tentang ini. Tapi sampai dapat TN kayak gini bisa dipahami? Bisa ya? Nah, terus kita lihat bagaimana Bu resumenya. Nah, tadi ini yang tadi kita bahas ya. Tadi kita bahas ini tadi. Terus kita lihat ternyata TN-nya adalah jumlah seluruh operasi perbandingan. Tadi kan N-1 tambah N-2 tadi ya. N-1 tambah N-2, ini ada N-3 ditambah 1 ini nih, 1 dari sini. Nah, ini adalah deret hitung, maka kalian ingat-ingat lagi rumusnya. Dari I sama dengan 1 sampai N-1, ini I-nya sama dengan 1 sampai N-1. N-1-nya yang mana Bu ini? Ini. Maka kalian akan punya rumus kayak gini hingga akhirnya kalian dapat N kali N-1 per 2. Gitu. Nanti lihat lagi rumus-rumus deret ya kayak gini. Jadi ini nanti akan dapat setengah N kuadrat minus setengah N. Ini adalah TN-nya untuk algoritma apa tadi? Selection sort. Gitu, lihat nih. TN-nya kayak gini. Bisa ya? Ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Oke, saya balik lagi ke sini. Lihat. Saya hapus dulu. Saya mau kalian memperhatikan algoritma yang saya kasih kotak hijau. Kalau saya nanya ke kalian, ini adalah operasi pertukaran yang saya kasih kotak hijau. Berapa kali operasi itu dieksekusi? Pilih jawabannya. A sebanyak N, B sebanyak N-1. A atau B? Jawab di komentar. Lihat algoritmanya. B. Yang A dong. Yang A nggak ada. Yang lain kalau nggak jawab itu artinya apa? Nggak ngerti, Bu. Lihat algoritmanya. Jangan lihat saya. Lihat algoritmanya tuh. Nah, operasi pertukaran yang saya kasih kotak hijau ini, dia dieksekusi berapa kali? A sebanyak N kali atau B sebanyak N-1 kali. Lihat algoritmanya. Dari sini. Kalian lihat for yang ini ya. Jawabannya adalah B. N-1 kali. Udah, biar cepat. Kenapa bisa N-1 kali? Lihat, yang saya kasih ini. Lihat ini. Karena dia jalan, si loopnya itu jalan dari N sampai 2. Dari N turun ke 2. N-1, N-2. Dari misal N-nya 10, maka dia akan jalan dari 10, 9, 8, 7, dan seterusnya sampai 2. Nggak sampai 1. Nggak sampai indeks ke 1. Maka dia cuma jalan N-1 kali. Si operasi ini
Nah, saya kasih tanda panah ini, dia akan jalan sebanyak N-1 kali. Ini adalah operasi dasar juga, tapi tidak dianggap signifikan. Kenapa? Karena operasi dasar yang saya kasih kotak itu, operasi pertukaran ya, swap, mempertukarkan nilai AI max dengan AI, itu dia cuma TN-nya N-1. Sementara tadi yang di sini, dia TN-nya adalah N kali N-1 per 2. Kuadrat ya. Yang operasi perbandingan itu kuadratik kompleksitasnya, sementara yang operasi pertukaran ini dia cuma linear. N doang. N sama N kuadrat, gedean mana? Kuadrat dong. Maka laju pertumbuhannya itu akan lebih gede yang ini, yang kuadrat. Sehingga nantinya di akhir kuliah ini kalian akan memahami bahwa kalau ada dua operasi dasar seperti ini dalam algoritma, yaitu saya kasih angka 1 dan 2, pada dasarnya kita hanya akan mengambil operasi dasar yang laju pertumbuhannya paling besar. Untuk algoritma ini. Saya ulang lagi, kalau nanti kalian mendapati algoritma seperti ini, yang operasi dasarnya itu ada 2 macam kayak gini, 1 itu adalah operasi perbandingan, yang kompleksitasnya adalah kuadratik, N kali N-1 per 2, ini kan kuadratik ya, N kuadrat kan, sementara yang operasi kedua, operasi pertukaran, dia linear, cuma N-1, maka biasanya yang kita perhatikan adalah yang operasi dasarnya paling besar, yang laju tumbuhnya, laju pertumbuhannya itu paling besar, yaitu yang nomor 1, operasi nomor 1. Begitu. Jadi kalau ditanya algoritma selection sort ini kompleksitas waktunya bagaimana? Nah, kalian cukup menjawab, oh, kompleksitas waktunya dia adalah kuadratik. Gitu. Yang nomor 2 nggak usah disebutin. Kadang-kadang begitu. Gitu ya. Ini tadi yang saya bahas. Jumlah operasi pertukarannya adalah TN sama dengan N-1. Jadi, algoritma tadi, kok maksimum? Salah ya? Seleksi ya? Typo. Algoritma pengurutan seleksi atau selection sort membutuhkan N kali N-1 dibagi 2 untuk operasi perbandingan dan N-1 untuk operasi pertukaran. Gitu. Ada pertanyaan? Bisa ya, difahami ya? Yuk, mau nanya Bu, yuk. yang tadi di slide sebelumnya itu kan TN sama dengan N-1. Berarti kalau misalkan mau kayak yang selection sort itu N-1-nya diganti N kali N-1 per 2. Oh, enggak diganti begitu. Jadi begini, di algoritma selection sort ini ada 2 operasi dasar, yaitu operasi perbandingan, saya kasih nomor angka 1 itu, dan operasi pertukaran yang saya kasih angka 2. Masing-masing operasi ini dia kan punya TN tuh. Nomor 1 TN-nya adalah N kali N-1 dibagi 2. Sementara yang nomor 2 TN-nya adalah N-1. Kalau kalian ditanya, diminta menjelaskan operasi apa saja yang terjadi atau terdapat pada algoritma ini, maka kalian jelaskan semuanya. Oh, ada 2 operasi dasar, yaitu operasi perbandingan dengan TN sekian, operasi pertukaran dengan TN sekian, kayak gitu. Tapi kalau kalian misalnya diminta, berapa sih kompleksitas waktu dari algoritma selection sort ini? Ya, cukup ambil yang paling besar saja, yaitu yang N kuadrat. Yang N kali N-1 dibagi 2. Nanti itu di akhir kuliah, saya akan ngasih kesimpulan itu. Ada teoremanya. Gitu ya. Tapi di sini kalian tahu bahwa ada 2 operasi dasar pada algoritma selection sort yang masing-masing punya TN masing-masing. Gitu ya.
Good point, thank you Satria yang udah nanya. Nah ini lanjut ya. Ini kompleksitas waktu yang kemarin sempat kita bahas, ada best case, worst case, average case gitu ya. Ini nanti kita akan bahas satu-satu, saya review dulu. Ini adalah sequential search. Kita langsung ke contoh aja. Tuh kan lihat algoritma lagi. Namanya juga kuliah algoritma. Lihat algoritma ini pencarian beruntun atau sequential search. Lihat cuma ada satu while, nih ya, cuma satu while kayak gini. Kira-kira kalau ini random ya, si array-nya random. Kira-kira kalau kalian punya algoritma kayak gini, kalian pengen mencari nilai X tertentu pada suatu array, maka lebih cepat mana menemukan si X ini di elemen ke-1 atau elemen terakhir? Satu, Bu. Elemen ke-1. Karena dia ada di indeks nomor 1 kan, maka dia paling cepat ketemu. Nah, itulah yang disebut sebagai best case complexity, best case time complexity. Kompleksitas waktu terbaik algoritma ini adalah jika bilangan yang kita cari atau elemen yang kita cari, karena nggak selalu bilangan yang dicari ya, nanti bisa nyari huruf atau nyari apapun gitu. Jika elemen yang kita cari itu berada pada elemen pertama, maka itu adalah best case. Ini dia. Jadi langsung kita dapetin di elemen pertama. Kasus terburuk sebaliknya, kalau ternyata bilangan yang kita cari atau elemen yang kita cari itu ada di indeks paling ujung, di N. Maka ini adalah kompleksitas waktu terburuk. Karena kita harus menelusuri semua sampai akhir kan? Nah, itu dia kompleksitas waktu terburuk. Sementara yang disebut sebagai kompleksitas waktu rata-rata itu jika X yang kita cari ditemukan pada posisi ke J. Maka operasi perbandingannya akan dieksekusi sebanyak J kali. Misal X-nya ini saya temukan di posisi ke-1. X saya temukan pada posisi ke-1. Maka ya karena saya punya N elemen, maka bisa dibilang ini adalah kompleksitas waktunya 1/N. Kemudian X-nya ini saya temukan, bisa jadi saya temukan pada J kedua. Maka kompleksitas waktunya adalah 2/N. Atau si X-nya ini saya temukan pada J ketiga. Maka kompleksitas waktunya adalah 3/N. Demikian seterusnya bisa jadi saya temukan pada saat J itu sama dengan N atau paling ujung gitu ya. Maka kompleksitas waktunya adalah N/N. Kalau kayak gitu, bagaimana kompleksitas waktu totalnya? Ya ini, kalian jumlahkan semuanya ini. 1/N, tambah 2/N, tambah 3/N, dan seterusnya sampai N/N, maka kalian akan dapat ini. Karena penyebutnya sama, maka cukup 1 tambah 2 tambah 3/N gitu kan. Terus ini kan deret hitung nih. Setengah N, 1 plus N, setengah N kali N plus 1, atau 1 plus N sama aja dibagi N. N-nya kalian bisa coret, maka kalian akan punya ini dia. N plus 1/2. Kasus rata-rata. Nah, ini yang disebut sebagai kompleksitas waktu terbaik, kompleksitas waktu terburuk, kompleksitas waktu rata-rata. Jadi, benar-benar harus memperhatikan karakteristik dari algoritmanya. Ada pertanyaan? Siapa yang nggak paham di sini? Ngacung yang nggak paham. Bu, kuisnya kapan? Bentar lagi. Bentar lagi. Gitu ya, itu contoh bagaimana kita bisa menemukan kompleksitas waktu rata-rata, terbaik, ataupun terburuk.
Jadi pada dasarnya si kompleksitas waktu ini kalian itu cuma ngitung jumlah operasi dasar dalam fungsi N, di mana N adalah ukuran masukan, ukuran inputnya. Gitu ya. Nah, udah mulai muncul nih fungsi-fungsi. Yuk, kok jadi ke sini? Ini nggak usah ya. Ini perlu dijelasin nggak? Kompleksitas waktu algoritma perkalian. Ini apa sih? Mengalihkan X dengan Y. Oh, pangkat. Perpangkatan, algoritma perpangkatan. Perlu dijelasin nggak ini? Kalau saya tanya deh ke kalian, operasi dasarnya yang mana? A-nya yang atas. Saya coba ngecek kalian paham atau B atau C? Jawab di komen, di chat. Di Zoom chat, ya betul. Di panel Zoom chat. A, B atau C? Operasi dasarnya, ayo hati-hati. Lihat algoritmanya. Kalian mungkin nggak usah berusaha memahami speknya, nggak masalah. Tapi coba perhatikan, antara A, B, dan C algoritma ini, operasi dasarnya yang mana? A, B, atau C? Saya kasih bocoran yang C pasti salah. Berarti antara A atau B. Tapi lihat, nilai A dipengaruhi oleh nilai C. N selalu dibagi 2. Yang lain nggak jawab. Karena nggak ngerti atau bingung. Ya, sama aja, Bu, nggak ngerti sama. Jawabannya adalah yang B. Ini adalah operasi dasarnya. Nah, ini ya. Lagian udah dikasih bocoran nih, jumlah operasi kali. Yuk, kita hitung TN-nya berapa ini kayak gini. Berapa TN-nya? Ya, pada saat J sama dengan 1, ya ini J dari sini ya. Maka saya akan menghitung operasi dasarnya si X, operasi perkalian ini sebanyak berapa kali? Dari I1 ke 1 kali ya. J-nya kan 1. Kemudian J-nya adalah N dibagi 2. N dibagi 2. J-nya selalu dibagi. Oh, sorry, salah saya. Tuh kan. Tahu salahnya saya di mana? Salah ya. J-nya adalah N. Oh, kalian ini kok diem. Pada saat J sama dengan N, lihat. Saya akan eksekusi operasi dasar yang B. Nih, saya hapus dulu yang C dan A. Berapa kali? Pilihannya A 1 kali, B N kali. A atau B jawabannya? B sama dengan B. 1 atau N? N, Bu. N, betul. Kan lihat tuh, iterasinya lihat dari 1 sampai J. Nah, maka operasi kalinya akan dieksekusi operasi kali ya. Operasi perkalian kan yang B itu, operasi kali. Maka saya bilang, saya minta kalian fokus dan pakai laptop. Kalau pakai HP kecil banget, pusing kalian. Susah fokusnya kalau pakai HP. Jumlah operasi kalinya, jumlah ini ya, kadang tanda pagar itu dipakai untuk, bukan hashtag ya, kalau kalian kan tahunya itu sebagai tanda hashtag, itu sebenarnya untuk tanda jumlah. Jumlah operasi kali itu adalah N kali. Yuk, berikutnya, nilai J berapa? Lihat ini, J. N-nya dibagi 2. Oh, ini berarti N per 2.
maka operasi kalinya berapa kali? Tetap N, Bu. Yakin? N-nya kan J-nya udah jadi N per 2 tuh. Oh, J, Bu. J, berarti N per 2 ya. Iya, Bu. J-nya udah jadi N per 2. Demikian seterusnya. J berikutnya akan jadi dibagi 2 lagi. N per 2 dibagi 2 lagi kan sama dengan berapa? N per 4 kan? Maka operasi kalinya juga akan menjadi N per 4. Demikian seterusnya. Lihat, ini J-nya nggak diinkremen, nggak didekremen dengan 1, tapi dibagi 2. Maka jumlah operasi dasar perkalian yang terjadi pada setiap iterasi akan seperti ini. Oh, kalau kayak gitu ini adalah N, ditambah N per 2, ditambah N per 4, dan seterusnya gitu ya. Sampai cuma 1 kali. Gitu. Kita lihat. Ini dia yang tadi kita hitung. Ini adalah deret geometri. Ini adalah TN-nya nih. TN sama dengan sekian. Dan kalian udah jago rumusnya. Lihat ya tadi rumus deret geometri, googling di Wolfram Alpha ada rumus-rumus. Kalau kalian lupa Wolfram Alpha deret geometri untuk kayak gini jadinya seperti apa? Nah, jadinya kayak gini. 2 kali N-1. So, TN untuk algoritma tadi adalah 2 kali N-1. Dari mana? Rumus deret geometri. Saya nggak akan jelasin deret geometri di sini ya. Itu bukan bahasan saya. Jadi, kalau kalian dulu sempat ngeluh, buat apa sih belajar kalkulus? Buat apa sih belajar mandis? Ya, sekarang dipakai di sini. Gitu ya. Yuk, itu contoh bagaimana cara menghitung TN. Ya, nah ini binary search, ini nggak usah karena kalian minta untuk latihan. Saya kasih PR kalau nggak salah untuk. Yuk, ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutin? Nah, tadi adalah review dari materi minggu lalu. Bagaimana TN, terus bagaimana kita menggunakan operasi dasar dan input size ya untuk mengetahui nilai TN. Nah, itu tadi. Terus bagaimana mengetahui best, worst, dan average case, time complexity. Gitu ya. Ini belum masuk ke bagian yang sulitnya. Nanti setelah UTS, kalian baru masuk ke bagian sulit. Apa, Bu? Selama ini saya udah kesulitan belum dianggap sulit? Belum. Iya. Saya lanjutin ya. Habis ini kuis. Perhatikan, sampai dengan detik ini kalian sudah memahami bahwa kalian mungkin saja akan mendapatkan model TN kayak gini. Tadi aja kalian udah dapetin model TN macam-macam kan, ada yang tadi tuh setengah N kali N-1 untuk selection sort kayak gini kan tadi ya. Untuk selection sort kayak gini tuh. Terus ada tadi yang cuma N-1, ada juga kan. Ada nanti yang macam-macam tuh bentuknya. Nah, misal kalian punya TN kayak gini. Misal algoritmanya entah apa. 2n² tambah 6n tambah 1. Nah, ini kan saya kalau jabarkan yang selection sort kan jadi setengah n² minus setengah n, gitu kan? Hampir mirip ya sebenarnya dengan yang selection sort, beda di konstanta aja. Nah, kalau kalian perhatikan laju pertumbuhan dari 2n² tambah 6n tambah 1 ini, di sini, kalau n-nya 10, maka ini n-nya 10, 2n² tambah 6n tambah 1 itu adalah 261. Kalau n²-nya aja, 10 dikuadratin jadi 100. Kalau n-nya 100, saya masukin ke dalam TN, 2n² tambah 6n tambah 1 adalah 2061. Sementara 100 kuadrat itu adalah 1000.
Lihat juga lagi untuk yang 10.000 nilai N-nya. Saya masukin ke dalam TN, maka saya akan dapetin angka segini, 2 miliar. Dan lihat N kuadratnya itu 1 miliar. Apa sih yang harus kalian perhatikan di sini? Ternyata terlihat bahwa untuk nilai N yang besar, pertumbuhan TN ini sebanding dengan N kuadratnya. Lihat ya, ini 2 miliar, ini 1 miliar. Ini 2 juta, di sini 1 juta. Di sini 2.000, di sini 1.000. Itu kan pertumbuhannya kayak gitu. Beda dengan kalau yang bagian N-nya aja. Saya kan ngambil yang sini N kuadrat. Sebentar, saya kasih warna merah. Ini N kuadrat ya. Dari mana sih Bu N kuadrat? Karena di sini N kuadrat. Tapi kalau kalian perhatikan nilai N-nya aja, yang merepresentasikan pertumbuhan 6N di sini, itu tuh nggak sebanding. 10 dengan 261 kan jauh banget. 100 dengan 2061 juga jauh banget. Justru lebih dekat pertumbuhan antara yang ini. Yang dengan N kuadratnya. Gitu ya. Oleh karena itu, karena TN tumbuhnya itu seperti tumbuhnya N kuadrat, ketika N-nya bertambah, maka kita nyatakan TN ini ordenya adalah N kuadrat dan kita tuliskan sebagai berikut. TN sama dengan big O. Big O. Big O N kuadrat. Ya, dari 2N kuadrat tambah 6N tambah 1, kita sampai ke sini. Ada pertanyaan? Yang nggak paham ngacung? Slide ini aja, bukan slide yang sebelum-sebelumnya. Gitu ya, big O N kuadrat. Kira-kira, kalau saya nanya, kalau saya punya persamaan kayak gini, N kuadrat, ada 2N kuadrat, tambah 6N, tambah 1. Titik-titik ini saya kasih tanda apa? A, kurang dari sama dengan, atau B, lebih dari sama dengan. Silau, Bu. Saya kasih tanda apa? A atau B? Kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan? Tulis di komentar. Awas kalau nggak bisa. Ini gampang banget. N kuadrat dengan 2N kuadrat tambah 6N ya. Harus bisa semua ya. Gampang ini. Sip. Bisa ya? Kurang dari sama. Yang A ya? Sip. Kalau kayak gitu, oh, si big O ini lihat. Kok 2N kuadrat itu, saya kasih hijau aja ya. Silau, merah nih. Hijau, putih-putih deh, putih. Oh, kalau gitu, si TN kita yang 2N kuadrat tambah 6N tambah 1, ternyata bisa saya representasikan sebagai berikut. Dengan big O N kuadrat. Kayak gini, nanti penjelasannya setelah ini. Artinya yang ada di dalam big O ini, si fungsi yang ada di dalam big O ini adalah batas bawah minimal. Gitu ya, batas bawah dari fungsi TN kita. Kan tadi kalian udah tahu bahwa N kuadrat itu pasti kurang dari 2N kuadrat tambah 6N tambah 1. Tapi kok ternyata si 2N kuadrat tambah 6N tambah 1 itu bisa direpresentasikan menggunakan big O N kuadrat. Nah, artinya si big O ini, notasi big O ini kita pakai sebagai batas bawah dari fungsi kita. Gitu ya. Tuh lihat tuh, cuma orde terbesar saja yang kita ambil. Yang 6N-nya nggak kita perhatiin ya. Gitu ya. Nah, ini pembuka saja.
Ini yang disebut sebagai kompleksitas waktu asimptotik. Asimptotik artinya hampiran. Jadi kita mendekati suatu nilai dengan sewenang-wenang. Kalau istilah artinya nilai hampiran lah, nilai hampiran. Asimptot itu kan nilai hampiran. Gitu ya. Nah, ternyata kompleksitas waktu asimptotik ini nggak cuma O aja, tapi ada omega dan ada theta. Kita sebutnya sebagai big O, big omega, dan big theta. Gitu. Nanti satu-satu kita akan bahas ya. Asimptotik ini adalah hampiran. Sampai dengan beberapa menit lalu kalian belajar tentang kompleksitas waktu yaitu Tn. Ya, Tn ini kan fungsi n ya, macam-macam ya, bisa anak main kuadrat, bisa panjang tuh. Ya karena Tn dia fungsi dari Tn itu kan bisa panjang, bisa log n tambah 2n tambah berapa, 6n kuadrat tambah 2n tambah 1, 2n kuadrat tambah 1/4 n tambah 5, panjang tuh. Nah, itu kan susah ngomongnya susah. Maka kita menggunakan yang namanya asymptotic time complexity atau kompleksitas waktu asimptotik untuk menyederhanakan penyebutan dari Tn. Nah, notasinya adalah big O, big omega, dan big theta. Kita lihat contohnya ya. Yuk. Nah, ini adalah beberapa kompleksitas waktu asimptotik yang sering digunakan. Ada 1, jadi kadang kita nulisnya sebagai big O 1. Nah, ini untuk menyatakan bahwa konstan. Atau kita nyatakan sebagai big O log n. Nah, ini menyatakan bahwa algoritmanya tumbuh secara logaritmik. Dan seterusnya, atau saya menyatakan di sini big O n pangkat 3. Kayak gini berarti algoritmanya tumbuh secara kubik. Contoh, misal kalian punya algoritma yang Tn-nya kayak gini. Tn-nya sama dengan, suatu algoritma memiliki Tn sama dengan 2n pangkat 3 tambah 5n tambah 1, misal Tn-nya. Maka ini nantinya kalian bisa nyatakan sebagai big O n pangkat 3. Gitu. Ambil orde terbesar saja. Tapi, ada tapinya. Ada tapinya. Belum selesai ya. Bisa kalian nyatakan seperti ini, tapi kalian harus menunjukkan buktinya bahwa memang si Tn ini memang dia bagian dari big O n pangkat 3. Ini contohnya ya. Contoh lain, misal kalian punya Tn sama dengan contohnya berapa? 5n kuadrat tambah 5n. Maka kalian bisa menyatakannya sebagai, karena saya kadang pakai elemen, kadang pakai sama dengan. Elemen ini kan artinya dia bagian dari ya, dia anggota dari big O n kuadrat. Ingat, big O ini adalah fungsi yang ada di dalam big O itu adalah batas bawah. Gitu ya. Fungsi yang ada di dalam big O itu adalah batas bawah. Karena n kuadrat itu dia lebih kecil daripada 5n kuadrat tambah 5n kan. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Siapa yang bingung? Acung. Gampang ya? Ini sedikit bingung. Ini belum. Saya baru abstraksinya saja. Saya belum masuk ke detail. Ya, jadi Tn kalian udah tahu itu ada kompleksitas waktu. Bagaimana mendapatkan Tn dalam bentuk seperti itu? Tadi udah dikasih contoh ya. Untuk selection sort, untuk algoritma tadi perkalian, untuk apa tadi tuh? Searching gitu. Tn-nya macam-macam.
Nah, kalau kalian menyatakan kompleksitas waktu algoritma dengan menggunakan rumusan TN kayak gitu, panjang kan ngomongnya. Ketika ditanya, kompleksitas waktu algoritma ini berapa? Oh ini kompleksitas waktunya adalah setengah N kali N-1, kan panjang tuh ngomongnya. Maka ada yang namanya kompleksitas waktu asimptotik. Orang tuh pengen ngomongnya itu cepat. Bagaimana bisa menyatakan efisiensi dari algoritma atau kompleksitas dari algoritma dengan sebuah notasi yang orang tuh kalau diomongin langsung ngerti. Maka muncullah yang namanya kompleksitas waktu asimptotik. Hampiran. Asimptotik itu hampiran. Jadi kita menghampiri nilai TN dengan big O, big omega, dan big theta. Ini baru big O ya. Big omega, big theta nanti sebentar. Gitu. Ini big O. 2N pangkat 3 ditambah 5N tambah 1. Yang di sini, ini ya. Itu adalah elemen dari big O N pangkat 3. Kemudian 5N kuadrat tambah 5N, suatu TN kayak gitu, bisa dihampiri dengan big O N kuadrat. Gitu. Kalau ngelihat kayak gini artinya kalian tahu yang di dalam big O-nya itu adalah batas bawah. Batas bawah dari TN. Batas bawah dari TN. Minimal TN-nya itu N kuadrat gitu. Gitu ya. Nah, apa yang perlu kalian perhatikan dari tabel ini? Nah, perhatikan panah saya. Semakin ke bawah, semakin kompleks. Semakin ke bawah, semakin kompleks algoritmanya. Bisa juga dibilang, semakin ke bawah laju pertumbuhan algoritmanya, maka algoritmanya semakin tidak efisien. Gitu ya. Semakin kompleks kan kalian udah lihat tadi. Kalau N kuadrat sama N pangkat 3 dikasih nilai N 10.000 aja. Udah beda kan? Gitu ya. Nah, di sini kalian sudah tahu, oh ini tuh yang disebut sebagai efisiensi algoritma atau kompleksitas algoritma. Iya. Yuk. Tuh, bahasa Inggris. Udahlah pusing lihat algoritma, dikasih bahasa Inggris pula. Yuk, kita maju ya. Ada big O, big omega, dan big theta. Yuk. Nah, lihat nih. Big O, suatu fungsi, ini GN tuh fungsi ya. Kalau saya punya GN ini bisa jadi, nih ya, ada GN. GN itu bisa salah satu dari N kuadrat tadi, yang laju pertumbuhan tadi. N kuadrat, N pangkat 3, 2 pangkat N faktorial, atau log N. Ini ya, GN adalah salah satu dari ini. GN, ini GN. Salah satu contohnya. GN selalu kayak gini ya. Log N kuadrat, N pangkat 3, 2 pangkat N faktorial. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa cuma 6? Oh, ada N log N. N log N. Isi dari GN selalu salah satu dari ini. Artinya, kalau saya ngomong big O suatu GN, maka akan ada TN yang dia tumbuhnya itu tidak akan lebih dari GN. Sementara kalau big omega ini, kalau saya punya suatu TN tertentu, maka laju pertumbuhannya itu lebih, at least as fast as minimal si omega ini kebalikan dari big O. Big O sama big omega ini kebalikan. Tapi kalau big theta ini artinya laju pertumbuhan dari suatu TN atau FN, ya, FN ini adalah TN, ya sama. Laju pertumbuhannya sama dengan GN. Yuk kita lihat, paling enak lihat grafiknya. Dengan grafik ini, visual ini akan membantu kalian. Contoh, big O FN. Saya tadi ada yang salah ngejelasin nggak?
Iya, ya. Saya salah ngejelasin. Nyadar nggak saya salah ngejelasin? Enggak. Ada yang kebalik tuh. Ada yang sempat sadar, saya salah ngejelasin. Bentar Bu, saya tadi lah masih bingung. Nah, ini hafalin aja grafik ini supaya kalian bisa memahami perbedaan peak O, peak omega, dan peak theta. Cukup pahami perbedaan peak O dan peak omega saja. Peak theta itu kan sama dengan tuh. Peak theta itu sama dengan. Lihat yang peak O yang warna merah, kotak warna merah, lihat. Suatu peak O, kok nggak kelihatan. Ini suatu Fn, terus di sini misal ini adalah suatu Tn tertentu gitu ya. Suatu Tn tertentu dia elemen dari peak O. Nah, lihat di sini. Nah, si fungsi yang ada di dalam notasi O-nya saya itu merupakan batas atas dari Tn kita. Jadi saya bisa menyatakan contohnya adalah N kuadrat itu elemen dari big O N pangkat 3. Saya bisa ngomong kayak gitu. Atau 6N ini elemen dari big O N kuadrat. Saya bisa ngomong gitu. Atau di sini juga bisa sih 2N kuadrat elemen dari big O N pangkat 4. Boleh. Lihat, hati-hati. Ini contoh ya. Karena big O-nya ini adalah batas atas. Lihat ini, batas atas kan? Jadi boleh. Sementara kalau yang big omega, itu kebalikannya. Kebalikan dari big O. Big omega saya adalah batas bawah. Lihat ya, nih fungsinya yang big omega ini Fn, ini Fn-nya kan, Fn. Dia grafiknya ada di bawah yang Gn. Gn, ini Gn, saya kasih panah. Tuh ya. Si grafik hitam itu merepresentasikan big omega saya, fungsi dari big omega saya. Dia ada di bawah dari garis biru. Nah, ini artinya si big omega saya ini, fungsi yang ada di dalam big omega ini menjadi batas bawah. Saya bisa menyatakan kalau kayak gini, contoh ya, N kuadrat sama nih, itu adalah elemen dari big omega N kuadrat. Bisa. Saya juga bisa menyatakan N kuadrat ini adalah elemen dari big omega N. Lihat, batas bawah. Tapi ini masih pakai koma ya, semuanya masih pakai koma ya, ada syaratnya. Saya bisa menyatakan ini ada syaratnya tuh. Nanti syaratnya kita pelajari di belakang. Saya juga bisa menyatakan contoh di sini, berapa ya? N pangkat 3, misal 6N pangkat 3 itu adalah elemen dari big omega N kuadrat. Gitu, karena fungsi yang ada di dalam big omega, sekali lagi, dia merupakan batas bawah. Yuk, nanya. Sebelum saya kasih soal kuis. Sampai di sini perbedaan. Yuk. Ini kan kalau di sini big O itu batas atasnya dari fungsinya itu. Fungsi Tapi TN. kok yang tadi, ya, tapi kok yang tadi batas bawah. Oh, salah tadi saya. Makanya saya ditanya, kayak saya salah ngomong deh. Saya baru nyadar pas sebentar. Saya salah ngomong. Iya. Tadi kalau sempat merhatiin, thank you Alva. Kalau kalian sempat spot, saya salah ngomong. Gitu ya. Yang benar yang ini. Grafik ini aja kalian pegang baik-baik. Big O, dia adalah fungsi yang ada di dalam big O. Fungsi yang ada di dalam big O, dia merupakan batas atas dari TN kita. Dari TN.
Sementara yang peak omega dia adalah batas bawah. Ngomongnya nggak boleh gitu sih, peak omega adalah batas, nggak boleh. Fungsi yang ada dalam peak omega itu adalah batas bawah dari fungsi TN kita. Panjangnya kayak gitu. Ya. Nah, paling enak tuh hafalin grafiknya, visualisasikan grafik itu dalam kepala kalian. Oh, kalau peak O ini adalah grafiknya kayak gitu, maka dia adalah itu lebih enak. Gitu. Makanya saya tunjukin grafik ini ke kalian. Ini ya, thank you Aufa, saya tadi salah. Yang benar yang grafik ini ya. Yang ini berarti benar. Sebentar. Ini kan? Ini benar ya. Cuma tadi caption yang saya omongin salah. GN, si O-nya ini, GN, dia menjadi batas atas. Ya kan? TN, suatu TN itu nggak akan bisa lebih gede laju pertumbuhannya dibanding yang big O GN ini. Sama kan kayak gini kan? Suatu TN kita, ini kan TN misalnya nih TN, kalian kan maunya TN ya, TN itu berapa gitu. Dia nggak akan bisa lebih gede laju pertumbuhannya dibanding yang ada di dalam big O-nya. Sip, thank you. Ada lagi pertanyaan? Kompleksitas waktu asimptotik. Boleh nggak misalnya pertanyaannya? Pertanyaan dari saya. Saya menyatakan begini. 6N elemen dari big O 4N kuadrat. Boleh nggak? Nggak usah. Nggak usah. Cukup kalian nyatakan 6N kurang dari elemen dari big O N kuadrat. Gitu. Ini makanya saya kasih ini nih. Bahwa si FN, FN ini gitu ya. Big O, big omega, nanti ada big theta. Itu pasti FN-nya itu salah satu dari apakah log N, apakah N, atau N log N, N kuadrat, N pangkat 3, 2 pangkat N, N faktorial. Salah satu dari ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 laju pertumbuhan. 7 jenis fungsi laju pertumbuhan. Gitu ya. Itu big O, big omega. Lanjut, big theta. Nah, big theta ini adalah gabungan. Lihat, saya punya GN di sini. Lihat, GN ini adalah TN-nya saya kan. Nah, kalau big theta ini saya menggabungkan antara big omega dan big O. Ada suatu batas bawah dan batas atas. Jadi kita nanti cara nunjukinnya kayak gitu. Oh, si big theta ini adalah kayak gitu. Nah, di antara ketiga kompleksitas waktu asimptotik ini, big O, big omega, dan big theta, mana yang sebenarnya paling presisi? Big O, big omega, atau big theta? Paling asimptotik kan tadi hampiran ya, perkiraan. Dia tuh saya bisa bikin N kuadrat itu elemen dari big O N pangkat 3 itu jauh ya. Saya juga bisa bikin 6N big O N kuadrat. Sebaliknya, yang ini, yang big omega, saya bisa bikin 6N pangkat 3, merah, adalah elemen dari big omega N kuadrat. Nah, grafiknya namanya juga batas atas, batas bawah, suka-suka kita kan, mau gimana. Nah, terlihat nih, big theta. Big theta kayak gini. Jadi mana yang paling presisi? A, B, atau C? Jawab di komentar. Gak ada yang jawab, gak ada yang tahu. C. Yang lain, baru Fahri yang jawab.
A, B, atau yang C? Untuk yang paling presisi, namanya asimptotik kan hampiran. Tapi dari ketiga macam asimptotik ini, yang paling presisi. Yang mana? Ya udah, dua aja yang jawab ya, Fahri sama Rian. Betul, yang C. Kok bisa, Bu? Nanti kita masuk ke hitung-hitungan. Yuk, kita masuk ke hitung-hitungan ya. Ini adalah notasi Big O, grafik yang lain, tapi sama aja nih. Ya, saya akan mulai mengenalkan notasi untuk membuktikan bahwa apakah benar, misal suatu 6N ditambah 1, apakah dia benar Big O dari N kuadrat. Benar nggak sih? Kayak gini. Nah, gimana caranya menyatakan bahwa 6N kuadrat itu juga elemen silau. Lupa saya, sorry. Saya ganti ya. Nah, tadi ingat-ingat kita tadi menyatakan pen warna putih. N kuadrat adalah elemen dari Big O. Batas atas ini ya. N pangkat 3. Nih. Ini kan? Batas atas kan? Big O-nya. Ini rumusannya nih. Dan ini adalah TN kita. Jadi Big O kita, fungsi yang ada di dalam Big O itu adalah batas atas. Saya juga bisa menyatakan misalnya 6N itu elemen dari Big O N kuadrat. Bisa juga 6N itu adalah elemen dari Big O N. Buktinya apa? Kayak gini. Nah, cara membuktikannya, perhatikan baik-baik grafik tersebut bahwa ada suatu konstanta N0 di mana grafik ini, grafik GN dan grafik TN, garis dari fungsi GN dan garis dari fungsi TN ini akan berhimpitan. Mereka akan mulai dari titik yang sama, yaitu titik N0. Gitu. Nah, kita akan mencari N0-nya ini. Yuk. Mana sih? Saya ke sini dulu ya. Nah, ini. Nah, lihat ini N di sini. N0 itu ini N. Jadi, akan ada suatu titik di mana mereka dua fungsi ini akan berhimpitan. Nah, kita cari itu untuk menyatakan bahwa memang benar si fungsi TN kita itu elemen dari Big O tertentu. Contoh, saya kasih contoh, lihat contoh yang di bawah, 5N kuadrat, apakah dia memang benar dari elemen Big O N kuadrat. Cara membuktikannya adalah pada suatu saat kita akan mendapati bahwa misal 5N kuadrat ini akan kurang dari sama dengan 5N kuadrat. Maka kalau kayak gitu, 5 ini adalah C-nya dan N-nya itu adalah 0. Karena kalau saya kasih 0 di sini, 5 kali 0 sama dengan 5 kali 0 juga kan. Jadi mereka akan berhimpitan di sini ya, di N-nya sama dengan 0 merah. Di sini nih, N-nya sama dengan 0 dan C-nya 5 dari sini. Jadi ini tuh menjelaskan yang ini. Jadi untuk membuktikan bahwa apakah suatu TN kita itu elemen dari Big O, maka kita harus membuktikan bahwa ini TN kita itu kurang dari suatu konstanta C dikalikan dengan fungsi Fn-nya Big O. Untuk setiap nilai N lebih dari sama dengan N0. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya nggak ngerti berarti. Kita masih punya waktu 40 menit lagi. Masih cukup untuk kuis. Kuisnya sederhana.
Contoh yang lain ya. Saya punya contoh yang lain nggak ya? Oh, ada nih. Contoh. Buktikan bahwa 100N ditambah 5 adalah elemen dari big O N kuadrat. Ini tuh benar itu benar. Tapi buktikan. Nah, kalau diminta membuktikan berarti dia itu memenuhi ini untuk nilai C berapa dan nilai N berapa. Gimana cara jawabnya? Pakai ini nih. Saya hapus dulu. Saya kasih kotakin putih ya. Ini ya. Perhatikan yang saya kasih kotak putih ini, GN kurang dari sama dengan C kali Fn. Dalam hal ini, saya kasih huruf, ini A, ini B. GN saya yang mana? A atau B? Saya jawab langsung aja. Ini adalah GN, ini adalah Fn. Nah, jadi nyambung ya ke persamaan ini. Maka saya harus membuktikan bahwa, saya tulis di sini aja. Oh, si GN-nya. Saya harus membuktikan bahwa untuk suatu GN ini akan ada suatu C kali Fn. Saya pakai tanda kurang dari sama dengan. Kenapa? Fn ini, lihat, Fn ini kan batas atas tuh. Maka si GN-nya akan kurang dari kan. Maka saya pakai tanda kurang dari kayak gini ya. Ini kalau big O kayak gini. GN saya adalah 100N ditambah 5. Maka akan kurang dari berapa? Kira-kira kurang dari berapa 100N tambah 5? Boleh nggak saya nulis 101N? Boleh nggak tuh? Boleh. Boleh nggak saya nulis 101N kuadrat? Boleh. Saya boleh nggak nulis 1000N kuadrat? Boleh. Boleh. Nah, di sini misal saya tulis 101N kuadrat. Kenapa N kuadrat, Bu? Karena di sini yang pengen saya buktikan adalah N kuadratnya. Nah, 101N kuadrat. Udah jelas ya? Ini 100N ditambah 5. Saya bisa ubah dia, sebentar. Ini terlalu kecepatan ngomongnya. Saya langsung lompat. Yang nggak ngerti bingung. Pelan-pelan lah ya. 100N sama dengan 100N ditambah N. Saya bisa ngomong kayak gini. 100N ditambah N ini sama dengan 101N. Ya kan? Sedangkan saya tahu 101N itu pasti akan kurang dari 101N kuadrat. Oh, kalau kayak gitu berarti pernyataan tersebut benar untuk nilai C sama dengan 101 dan nilai N sama dengan 0. Ada pertanyaan? N-nya saya ganti 5 deh. Memang. Supaya lebih jelas. Lebih jelas. Kalau 0 kan, 0 sama dengan 0 kan nggak enak. Kalau N-nya saya kasih 5, di sini kapankah dia akan mulai berpotongan begini ya, membentuk grafik seperti ini. Karena N itu kan linear, N kuadrat itu kan dia kuadratik, maka si fungsinya, si garisnya kan pasti akan beda. Tapi mereka bertemu di suatu titik kan. Nah, di sini ya titik 0 itu pasti, tapi semakin ke atas grafiknya tumbuh, saya ambil ini yang 5. Ada pertanyaan? Bu, mau bertanya, Bu. 101N dari mana ya? 101N-nya dari sini. Dari, wait. N.
Pertanyaan berikutnya, kenapa itu menjadi 100 N tambah N, Bu? Gitu. Disclaimer di sini. Nilai C dan N0 itu adalah pasangan, satu pasang, yang bisa jadi akan berbeda. Jadi untuk kasus yang sama, kalian bisa bikin solusi kayak gini juga. Saya tulis di bagian bawah ya. 100N ditambah 5, apakah dia memang benar elemen dari big O N kuadrat gitu kan. Kalian bisa tulis kayak gini. Sebentar. Sorry, ada distraction. Mana tadi? Oh, ini bawah. 100N ditambah 5, apakah dia elemen dari big O N kuadrat? Saya bisa nulis kayak gini. Saya kasih contoh yang lain. Bahwa 100N tambah 5 ini, N tambah 5 ini, dia pasti akan kurang dari sama dengan, saya bisa nulis kayak gini. 100N ditambah 5N. Boleh, Bu? Boleh. 100N tambah 5N ini kan 105N ya? Berarti Bu, ya? izin motong sebentar. Hmm. Untuk kuis nanti berapa lama ya waktunya? Sebentar. Santai aja. Kalian ada kuliah setengah 12? Iya, Bu. Ada kuis SBD juga. Kuliah dulu atau langsung kuis? Kayaknya langsung kuis dulu. Oh, oke. Santai aja kalau gitu. Sebentar, saya nggak akan sampai lebih dari setengah 12. 105N. Kayak gini. 100N tambah 5N adalah 105N. Maka saya bisa menyatakan si 105N ini pada dasarnya dia kurang dari 105N kuadrat. Oh, kalau kayak gitu, C-nya adalah 105, N-nya adalah 1. Ya, saya bisa bikin 2 solusi berbeda. Jadi setiap mahasiswa bisa bikin solusi berbeda, asalkan pasangan nilai ini ketika dimasukkan ke dalam persamaan ini akan memberikan nilai yang benar. Gitu, ya. Ada pertanyaan? Paham, Bu. Nilai N-nya itu Siapa nih? Fahri? Bu, nilai N-nya itu bebas atau gimana, Bu? Nggak jelas, Fahri, sorry. Nilai N-nya itu bebas atau gimana, Bu? Nilai N yang mana? Yang mana? Itu N sama dengan 1 itu. Disesuaikan, 105N akan kurang dari 105N kuadrat itu pada nilai N berapa? 1 kan? Kalau kamu masukin nilai N sama dengan 2, bisa nggak? Bisa. Bisa kan? Tapi minimal itu kan 1, minimal 0. Kalau 0, iya semua jadi terpenuhi. Tapi kita ambil yang jangan 0 lah. Di atasnya 0. 1 ya. 105N, kalau N-nya 1 kan 105, kurang dari 105 juga. Gitu. Bebas. Jadi C sama N-nya ini sepasang, asalkan ketika saya masukkan nilai N-nya ke dalam pertidaksamaan itu akan memberikan hasil yang benar. Nah, jadi intinya adalah di sini untuk menyatakan bahwa apakah suatu fungsi tadi 100N tambah 5 itu adalah elemen dari big O N kuadrat, kita harus menunjukkan pasangan nilai C dan N kayak gini melalui pembuktian seperti tadi. Oh, ada loh ternyata, bisa loh kita menyatakan ini bahwa dia itu benar memang big O N kuadrat. Gitu. Bisa kok. Nah, bedanya adalah antara big O, big omega, dan big theta. Kalau big O itu pakai tanda ini, kurang dari sama dengan. Kenapa kurang dari sama dengan? Karena big O ini adalah batas atas. Maka si TN kita, kompleksitas waktu kita akan selalu di bawah. Itu. Makanya pakai tanda kurang sama dengan. Nah, berbeda halnya dengan
nanti ya. Big omega, kalau big omega kebalikan. Kita pakai tanda lebih dari sama dengan. Prinsipnya sama. Bagaimana membuktikan bahwa apakah 5n kuadrat ini elemen dari big omega n kuadrat? Sama aja kayak tadi. Tapi tandanya aja yang dibalik nih. Nih ya. Saya kasih tanda panah kuning di sini. Sama aja. Oh, ternyata ada suatu nilai C dan N sedemikian sehingga kita bisa menyatakan bahwa oh ini adalah benar. Nah, itu big O dan big omega. Big theta sama aja. Kalau big theta ini lihat grafiknya dulu. Big theta GN adalah TN kita. Nah. Kemudian kalau big theta ada 2 batas kan? Ya udah, kerjain dua-duanya. Lihat ini ada suatu CFN batas bawah dan ini adalah batas atas. Jadi intinya di sini digabungkan antara apa yang kita lakukan untuk big O dan kita lakukan untuk big omega. Kita lakukan di big theta kayak gini. Gitu. Contoh, apakah suatu TN ini dia merupakan big ON kuadrat atau big omega n kuadrat? Nah, kalian hitung satu-satu. Kapan dia big ON n kuadrat pada nilai C dan N berapa? Kapan dia big omega n kuadrat pada nilai C dan N berapa? Kayak gitu. Udah, itu selesai. Yang lainnya bisa kalian baca sendiri ini. Sebenarnya udah saya jelasin tadi sih. Gitu ya. Udah saya jelasin tadi. Kita kuis dulu sebentar. Karena waktunya sedikit, kalian kerjakan yang ini aja, 3 soal. Harusnya gampang. Tunjukkan bahwa yang ini nggak usah. Tapi kalau kalian bisa mengerjakan 5-5-nya, keren banget. Enggak sih, biasa aja sih. Sebenarnya ini gampang. Saya masukin kalian ke breakout room ya. Kerjakan 5 soal ini. Capture dulu. Nanti kalau di breakout room nggak bisa ngelihat. Soalnya ada 5. Yang wajib kerjakan yang 1, 2, 3 yang atas, yang bagian A. Yang bagian B tidak wajib. Kerjakan masing-masing, tapi boleh berdiskusi dalam kelompok di breakout room. Breakout room-nya saya bagi sekarang. Capture dulu soalnya. Waktunya 15 menit. Jadi kita selesai 11.25. Ibu, nanti untuk teknisi pengumpulannya bagaimana ya, Bu? Nanti saya kasih link ya. Jadi kalian kerjain pakai pen tablet, pakai apapun, kalau pakai nulis nanti upload ke situ. Intinya upload ke situ. Saya bagi ke dalam 10 breakout room automatically ya. Kebanyakan. Recreate. 9 aja deh. Yuk. 9 room. Yuk, silakan masuk ke breakout room. 15 menit waktunya. Saya kasih linknya sebentar. Boleh kerjakan di kertas, kalian tulis atau pakai tablet atau apapun nanti di capture. Boleh diskusi. Sebentar lagi saya kirim link untuk kalian upload ya. Bukan di LMS, tapi ke Google Drive saya. Sebentar. Razita sama Ali Faidil kemana nih? Ayo, segera masuk ke room.
Bu, untuk link pengumpulannya belum ada ya, Bu? Belum, bentar nanti saya share. Oh, baik. Terima kasih banyak, Bu. Ya, udah selesai? Belum, Bu. Takutnya ini aja, Bu. Bentar ya, saya open share Baik, Bu. dulu. Wait. Tulis identitas ya, NIM dan nama. Kalau kalian cuma kirim kertas berisi jawaban, nggak tahu saya itu punya siapa nanti. Sebentar. Link udah saya broadcast ke semua room, lihat di message. Upload file ke situ. Bu, mohon maaf tadi linknya ini, Bu, tidak ada di chat, Bu. Oh, udah muncul, Bu. Udah muncul. Nggak jadi, Bu. Di chat tiap room ada bukan? Oh, udah, baru muncul, Bu. Ternyata, Bu. Maaf, Bu. Oh, Terima kasih banyak, Bu. yuk. Saya taruh di Telegram juga ya linknya. Bentar. Telegram. Link juga sudah saya taruh di Telegram.
maksimum upload 11.35 waktu Indonesia Barat. Setelah itu saya akan tutup aksesnya ya. Sebisanya aja, sebisanya kalian. Kalau bisa ngerjain 5-5-nya bagus. Meskipun yang wajib cuma 3 soal teratas ya. Manfaatkan waktu untuk diskusinya.